Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Syukur alhamdulillah dengan turunnya hujan sebagai tanda keberkahan Allah menurunkan dari langit. Dan semuanya ini tidak ada yang kebetulan, tapi rencana Allah untuk menguji kita semuanya. Sebesar apapun tekad kita untuk selalu mensyukuri atas segala nikmatnya, sehingga kita dihadirkan di Masjid Ar-Rumi dengan keadaan sehat, dengan keadaan aman, dan insya Allah dalam keadaan yang selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang wajib kita contoh atas teladan yang dicontohkan oleh beliaunya, sehingga nantinya kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang terhormat Bapak RT 04, Mas RT 05, dan Ustadz RT 06. Beda-beda ya. Ya, yang pertama Pak, yang kedua Mas, yang ketiga Ustadz, ya, sesuai dengan predikatnya. Saya memanggil beliaunya biasanya Pak yang pertama, yang kedua Mas, yang ketiga Ustadz. Mudah-mudahan beliaunya diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga dapat menjalankan amanah menjadi ketua RT di masing-masing lingkungan. Alhamdulillah kita punya 2 RT baru, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin tidak lama yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit atas peristiwa, yaitu pada tanggal 27 Rajab kemarin. Ya, kalau hari ini hari apa? Liburnya hari apa Bapak Ibu? Imlek, ya. Sudah Imlek kan Bapak Ibu? Ya. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu tanggal 27 kemarin. Tapi alhamdulillah diawali dengan peringatan miladnya TPG Ustadz Fikri. Itu sekaligus juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tanggal 27 Rajab adalah di mana ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Allah memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami.
sesungguhnya Dia Maha mendengar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh, di mana Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itu Rasulullah berumur 51. Kejadian itu diawali dengan meninggalnya 2 orang yang selalu mendampingi beliaunya dalam perjuangan, gitu ya, dalam perjuangan. Gerimis kesini ini nggak ada apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah. Bahkan mungkin hujan pun juga kalau kita datang ke sini itu tidak ada apa-apanya dari perjuangan Rasulullah. Saat itu Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu siapa? Siti Khadijah, istri yang pertama, ya, yang pertama. Karena Rasulullah menikahi dengan istri-istri yang lainnya setelah istri ya Siti Khadijah meninggal dunia. Dan ada orang yang selalu mendampingi, melindungi beliaunya selama perjuangan, yaitu pamannya. Siapa? Ada yang tahu? Rizky? Siapa? Abu Thalib. Jadi 2 orang itu, sehingga Rasulullah kepingin menghibur. Itu tahun kesedihan Rasulullah, sedih banget. Perjuangan 13 tahun di Mekah, sekali lagi di Mekah, yang ada adalah serangan, yang ada adalah ya intimidasi, bahkan diancam nyawanya, beberapa kali diupayakan untuk dibunuh, tapi Allah masih melindunginya. Pamannya tidak masuk agama Islam, tidak diberi hidayah oleh Allah, tapi pamannya ini selalu melindungi. Maka disitulah setelah meninggalnya 2 orang ini, kesedihan luar biasa. Maka Allah menghibur Rasulullah, sekali lagi menghibur Rasulullah dengan peristiwa yaitu Isra dan Mi'raj. Mungkin di zaman itu, sekali lagi zaman dulu dengan zaman sekarang, perjalanan yang antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jarak tempuhnya sekitar 1290 kilo. Dari sini kemana Ustadz Fikri? Kalau sini ke Jakarta kira-kira 600 kilo. Anyer Panarukan 1000 gitu ya. Wis gampangane nek sini ke Surabaya itu 200. Berarti berapa kalinya begitu ya. Berapa kalinya. Jadi Masjidil Haram. Makanya tidak semua orang mempercayainya. Perjalanan sesingkat itu gitu ya. Hanya semahun, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan yang sangat jauh, yaitu 200 sekitar 39 km. Maka ada sahabat, sekali lagi sahabat yang luar biasa, sampai beliaunya diberi gelar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakarlah yang tanpa ragu-ragu langsung saya membenarkan, langsung setuju, saya membenarkan, saya meyakini, karena Muhammad bin Abdullah adalah orang yang selalu jujur atas segala sikapnya. Kalau sekarang mungkin jarak sejauh itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Naik apa? Naik pesawat gitu ya, naik pesawat.
Kalau sekarang mungkin banyak yang mempercayai, iya Rasulullah bukan hanya naik pesawat, naik jet kecepatan tinggi itu ya. Iya. Mungkin mereka akan, iya saya setuju, saya membenarkan begitu. Tapi pada saat itu tidak semudah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua mi'rajnya Rasulullah dengan menaiki Buraq yang didampingi oleh malaikat mulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril, kata Rizki, malaikat Jibril mendampingi mulai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang berpikir, loh, saat itu kan sudah meninggal dunia. Buat Allah itu sangat mungkin dan sangat mudah untuk mempertemukan orang-orang yang saat itu ditunjuk oleh Allah sebagai nabi untuk ketemu. Sebagai singkat cerita, Rasulullah pada saat di hadapan Allah SWT, Rasulullah mendapatkan sebuah perintah yang luar biasa, yaitu melaksanakan sholat. Berapa kali? 50 waktu dalam satu hari. 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Ya. Setelah itu turun. Ternyata ketemu dengan salah satu nabi, mencoba untuk diskusi. Ya Muhammad, apakah tidak keberatan umatmu seandainya 50 kali waktu gitu. Coba minta keringanan gitu ya. Ternyata diskon itu di zamannya Rasulullah juga ada ya, dengan Allah itu ya. Makanya di beberapa perintah pun juga ada diskon rukhsah. Kita melakukan perjalanan jauh gitu ya, kita diberi rukhsah hanya menjalankan yang 4 rakaat bisa dipendekkan menjadi 2 rakaat. Yang 2 waktu bisa dijadikan satu waktu. Maka setelah itu Rasulullah kembali kepada menghadap Allah SWT. Pada saat menghadap, akhirnya yang 50 menjadi 5 waktu. Maka perbandingannya luar biasa, dari 50 menjadi 5 waktu. Seandainya jadi 5 waktu, apa gak kejet gitu ya. Ya. Yang sekarang 5 waktu saja, ya jangankan jenengan, kadang saya ini juga godaannya itu luar biasa. Godaannya luar biasa. Kalau godaan seperti saya itu bukan godaan sholat subuhnya, bukan. Bisa jadi godaannya pada saat godaan sholat asar, karena tertidur dan didudurkan, diisi, dipasi sama para jin ya, yang berbentuk setan. Bahkan mungkin bisa jadi mengencingi telinga kita supaya kita tetap tidur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya 5 waktu itu adalah sholat dan perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena nanti pada saat Allah telah membangkitkan kita dari kuburnya, membangkitkan semua manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai terakhir yaumul qiyamah, akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ dipanggili satu-satu, dan yang ditanya pertama kali untuk kita semuanya adalah sholatnya. Maka mari sama-sama saling mengingatkan. Masjid Ar-Rumi ini sudah masjidnya luar biasa. Yo nek gak lengkap 5 waktu yo nyicil gitu ya, 1 waktu dulu.
paling tidak kalau enggak bisa ya 2 waktu dulu, kalau enggak bisa ya 3, berikutnya ditingkatkan 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu. Ya syukur-syukur waktu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, paling tidak lewat masjid itu aja sudah luar biasa. Sopo sing adzan begitu ya, itu aja sudah luar biasa. Karena kita tidak tahu hidayah Allah itu akan diberikan kepada kita itu kapan, nggak tahu. Ya, memulai itu memang berat, gitu ya. Kadang ono rasa isin, gitu ya. Nang masjid itu isin, ada yang seperti itu. Wedi dikoco-koco. Kemarin itu ada, ini hak ini ya. Kemarin ada beberapa pekan yang lalu itu sholat, setelah itu diginikan, oh wis tobat awakmu, gitu. Waduh, soro kalau gitu ya. Itu tantangan, kalau nggak sabar ya sudah buyar, nggak akan kembali ke masjid. Maka sekali lagi kita ini bersaudara, mari kita berwatawasau bil haq, watawasau bisabar, saling mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kebesaran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang nantinya berada di sisi Allah dan umat Rasulullah, yaitu yang akan mendapatkan syafaatnya. Dan kalau ingin mendapatkan syafaatnya, secara otomatis harus berupaya mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.